Illuminati bersama Black Swan tiba di planet bumi di universe lain. Melalui sensor pada armornya, Tony Stark mengkonfirmasi di sana sudah tak ada kehidupan apapun, bahkan energi yang terdeteksi hanya sedikit dan berada di inti bumi. Hal serupa diberitahukan pula oleh Doctor Strange berdasarkan pemeriksaan sihirnya. Kepada Illuminati, Black Swan lalu membeberkan bahwa segala kehidupan di sana telah dihisap oleh map makers. Nantinya, sisa-sisa energi pada inti bumi akan digunakan untuk meledakkan planet tersebut. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Patrick yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Incursion. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Sekarang Black Swan memberikan penjelasan lebih banyak tentang cara kerja map makers. Setelah menghisap segala kehidupan di suatu bumi, map makers pergi dari bumi tersebut dan hanya menyisakan Sidra Meris di sana. Di bumi yang kosong, Sidra Meris terus berjaga. Ketika terjadi incursion lagi, Sidra Meris bertugas menyerbu bumi yang baru demi membuat posisi yang kokoh bagi kedatangan map makers. Setelah itu, dari bumi lama yang kehidupannya sudah dihisap, suatu bagian kecil dilepaskan dan diluncurkan sampai terjatuh di bumi baru. Kejatuhan ini sekaligus mengaktifkan ledakan yang menghancurkan bumi lama. Pecahan tersebut juga berfungsi memberi sinyal yang memanggil map makers, sehingga map makers bisa berdatangan ke bumi baru dan melakukan konsumsi kehidupan lagi. Map makers berevolusi dan berpindah antar universe. Mereka menghisap kehidupan dari banyak bumi dan membuat peta. Bagi Black Swan, map makers menodai kesucian incursion dan menyalahi ketetapan Rabum Alal. Setelah mendengar penjelasan ini, Illuminati mendiskusikan langkah berikutnya. Black Swan memberitahukan bahwa pecahan bumi lama diluncurkan 1 jam setelah incursion dimulai. Jadi mereka tak punya banyak waktu. Ujung-ujungnya Illuminati memutuskan meninggalkan bom antimateri, lalu pulang kembali ke bumi universe utama bersama Black Swan. Setibanya di Latveria, T'Challa menggunakan detonator untuk meledakkan bom tersebut, sehingga bumi korban map makers pun hancur lebur. Karena pecahan bumi tersebut belum diluncurkan, diharapkan map makers tidak akan bisa datang ke universe utama. Setelah incursion usai, dari kejauhan Illuminati memandangi Dr. Doom dan Christopher Bernard yang masih berada di atap kastil dan telah mengalahkan pasukan Sidra Meris. Doom juga mengamati mereka. Pada akhirnya, Illuminati dan Black Swan kembali ke Necropolis. Black Swan dibawa masuk kembali ke dalam kurungan oleh Reed Richards. Reed sendiri mengaku sebenarnya dia mengusulkan Black Swan tidak usah dikurung, sebab Black Swan terbukti bisa membantu Illuminati. Namun lebih banyak anggota Illuminati yang tidak setuju dengan Reed. Meskipun begitu, Reed yakin kelak mereka semua akan sadar bahwa keterlibatan Black Swan memang dibutuhkan. Seusai Reed pergi, Black Swan secara diam-diam menggunakan kekuatan telepati untuk berkomunikasi dengan Terrax yang dikurung di sebelahnya. Awalnya Terrax tidak mau bicara dengan Black Swan, tetapi Black Swan terus memaksa dan bertanya pada Terrax. Pada akhirnya Terrax bersedia menjawab. Dia mengaku sangat ingin mencari planet-planet untuk dihancurkan seperti dulu. Setelah mendengarnya, Black Swan meyakinkan Terrax tidak lama lagi mereka akan saling berguna bagi satu sama lain. Di Latveria, Dr. Doom menerima laporan dari Christoph, yaitu ditemukan benda misterius yang mungkin berhubungan dengan kejadian serbuan tadi. Benda tersebut terjatuh dari langit ke dekat kastil. Benda itu adalah pecahan dari bumi lama yang dikirimkan oleh Sidra Meris. Ternyata pecahan bumi lama sudah sempat diluncurkan sebelum T'Challa meledakkan bom antimateri. Untungnya, Sidra Meris sudah dibantai oleh Doom dan Christoph. Jadi map makers tidak sempat dipanggil ke universe utama. Saat ini Doom tentu belum tahu banyak tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Meskipun begitu, Doom akan mencari tahu. 1 bulan kemudian ada pembicaraan antara Tony Stark yang sedang berada di angkasa dengan Reed Richards. Mereka membahas waktu terjadinya incursion yang tidak menentu. Sebelumnya terjadi 4 kali incursion dalam waktu setengah bulan.
bulan, lalu diikuti 1 bulan tanpa satupun incursion. Tony mengaku cemas tentang hal ini, sedangkan Reed memberi kabar tentang para tawanan Illuminati. Terrax hanya berdiam diri di dalam kurungannya tanpa mau berbicara sama sekali. Begitu mendengar informasi ini, Tony berpendapat seharusnya Terrax tidak dibawa ke universe utama. Sementara itu, Black Swan di dalam kurungannya diberikan banyak buku sehingga bisa membaca. Tony dan Reed merasa khawatir jika Black Swan terus dibiarkan sendiri. Jadi Tony meminta para anggota lain Illuminati untuk berganti-ganti berbicara dengan Black Swan. Mereka semua bersedia melakukannya terkecuali Dr. Strange. Dalam tugas ini, Beast mengajari Black Swan bahasa Latin, sedangkan Black Swan mengajari Beast beberapa bahasa lain yang bahkan tidak diketahui Reed. Seusai berbicara dengan Tony, Reed bersama Dr. Strange diundang makan malam oleh Dr. Doom di kastilnya di Latveria. Christoph juga hadir di sana. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebulan yang lalu. Doom dan Christoph memang ingin tahu serbuan apa yang menimpa Latveria, tetapi Strange berpura-pura tidak tahu menahu tentang hal itu. Sikap Strange ini memicu amarah Doom. Sambil menggebrak meja, Doom mengingatkan bahwa peristiwa itu berlangsung di negaranya. Dirinya mengalahkan banyak makhluk asing entah apa yang menyerbu istananya. Jadi dia ingin tahu permainan apa yang sedang terjadi. Kemarahan Doom masih tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Reed justru bilang ini bukanlah permainan dan tidak ada pemenangnya. Pada akhirnya, Reed melarang Doom menghubunginya lagi tentang peristiwa itu. Lalu Reed bersama Strange pergi menghilang. Setelah itu, Reed berbicara berdua saja dengan T'Challa di Necropolis. Dalam pembicaraan mereka terungkap pula bahwa mereka telah membuat puluhan bom antimateri. Rupanya Illuminati memang sudah siap menghancurkan banyak planet bumi. Meskipun begitu, Reed merasa cemas bom sebanyak ini pun tidak akan cukup, sebab universe jumlahnya tidak terbatas. 1 minggu kemudian setelah pulang ke bumi dari angkasa, Tony Stark berdiskusi lagi dengan Reed di Avengers Tower. Sekarang Reed ingin tahu apakah ada kabar penting dari angkasa. Sebenarnya Tony memang menemukan sesuatu yang mengagetkan. Di bulan, Tony bertemu Uatu the Watcher yang memandunya menuju suatu lokasi. Di lokasi tersebut ternyata ada mayat Living Tribunal, sang hakim multiverse. Kalian ingin tahu tentang Living Tribunal? Kami sudah pernah membuat videonya. Tony jelas merasa cemas atas kematian Living Tribunal. Dia memikirkan siapa yang sanggup melakukan pembunuhan terhadap makhluk sekuat itu. Namun Tony memilih untuk menyimpan saja hal ini. Dia tidak memberitahukannya pada Reed. Tony justru ingin membahas hal lainnya. Menurut Tony, segalanya sedang mengalami keruntuhan, termasuk bumi, tata surya, galaksi, dan bahkan struktur universe. Mereka harus melakukan sesuatu demi menghentikannya. Reed tentu mengingatkan bahwa itulah yang sedang Illuminati lakukan. Tetapi Tony merasa itu tidak cukup. Mereka harus bertindak lebih proaktif. Kepada Reed, Tony bahkan mengaku sudah punya ide yang melibatkan seorang pria. Jadi Tony bersama Reed berangkat menemui pria tersebut. Setelah sang pria diberitahu tentang rencana mereka, Tony dan Reed pun kembali ke Avengers Tower. Mereka berdua yakin pria tersebut akan mampu menjalankan misi dengan baik. Reed juga membahas tentang waktu terjadinya incursion. Menurut Reed, nantinya incursion mungkin akan terjadi 3 atau 4 kali dalam sebulan. Dengan mempertimbangkan perkiraan ini serta faktor lainnya, Reed berpendapat pria yang mereka tugaskan punya waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan misi. Pada akhirnya, setelah 1 bulan tidak terjadi, incursion dimulai lagi. Kali ini di suatu pantai di Australia. Maka Illuminati berkumpul di sana. Tetapi Black Bolt tidak ikut hadir bersama mereka, sebab dia harus menghadapi Thanos. Pada event Infinity, Thanos memang memimpin pasukan besar termasuk kelompok Black Order untuk menyerbu bumi. Kalian ingin tahu tentang Black Order? Kami sudah pernah membuat videonya. Thanos melancarkan serbuan untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah mencari Infinity Gem. Yang kedua adalah menghabisi anaknya. Sang anak sendiri bernama Tain dan merupakan seorang Inhuman, sebab ibunya memang adalah Inhuman. Karena itulah Thanos bentrok dengan Black Bolt. Kalian ingin tahu tentang Tain? Kami sudah pernah membuat videonya. Kini Illuminati sedang memandangi langit merah incursion sambil berdiskusi. Tiba-tiba ada sosok yang turun dari langit. Sosok ini adalah robot bernama Aleph.
dia mengajak Illuminati pergi bersamanya sebab majikannya ingin menghancurkan bumi di universe-nya dengan disaksikan Illuminati. Dengan diangkut gelembung energi buatan Aleph, Illuminati dibawa menuju sebuah pesawat di orbit planet bumi universe lain. Di dalam pesawat, mereka bertemu majikan Aleph, yaitu ras alien bernama Builder yang sudah tahu tentang Incursion. Builder memiliki pesawat yang disebut World Killer. Sesuai namanya, pesawat ini bisa menghancurkan planet. Dengan menggunakan World Killer, Builder akan meledakkan bumi di universe-nya demi menghentikan Incursion. Builder juga bilang punya ide untuk mengatasi Incursion secara permanen di multiverse. Tentang harapan tersebut, Reed Richards menjelaskan bahwa memusnahkan satu bumi saja tidak akan bisa sepenuhnya menghentikan Incursion. Builder mengaku tahu tentang hal itu, jadi mereka mengusulkan sebuah ide menakutkan, yaitu menghancurkan semua planet bumi di multiverse. Sambil terus memberi penjelasan, Builder juga mengirimkan Illuminati pulang menggunakan tabung energi. Pada Reed, Builder mengaku yakin bahwa penghancuran semua bumi akan memberikan dampak yang baik, walaupun tidak secara total menghentikan Incursion. Setidaknya pasti akan memperpanjang umur berbagai universe mendekati kondisi normal seperti sedia kala. Akan tetapi, rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Builder sebab World Killer terlalu besar untuk menyeberangi perbatasan Incursion antar universe. Ini artinya Builder tidak mampu menghancurkan bumi di universe lainnya. Sebenarnya di universe utama ada versi ras Builder lainnya yang juga punya World Killer, namun mereka telah dikalahkan oleh Avengers. Pada event Infinity memang terjadi perang angkasa yang dahsyat antara Builder universe utama dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara alien dan Avengers. Pada masa ini, Tony Stark merupakan anggota Avengers juga. Walaupun begitu, dia tidak ikut berangkat ke angkasa bersama rekan-rekannya, melainkan memilih tetap tinggal di bumi. Dia memberi alasan bahwa bumi tetap harus dijaga selama Avengers pergi. Tentu alasan sesungguhnya adalah Tony ingin mengurusi masalah Incursion. Kini sebelum memulangkan Reed Richards, Builder bertanya apakah Illuminati punya cara untuk menghancurkan bumi. Reed menjawab iya. Maka Builder langsung melontarkan pertanyaan lainnya, yaitu kenapa mereka belum melakukan penghancuran itu. Pada akhirnya, Illuminati mendarat kembali di Australia di universe utama. Mereka menyaksikan di langit ada ledakan dahsyat. Builder melaksanakan niat mereka menggunakan World Killer. Dengan demikian, lagi-lagi universe utama terselamatkan. Dari Australia, Reed Richards bersama Tony Stark dan Beast menemui Black Swan di Necropolis. Mereka menceritakan tentang perjumpaan mereka dengan Builder. Illuminati menganggap Builder merupakan ras kuat yang bisa mempengaruhi urusan Incursion. Begitu mendengarnya, Black Swan justru tertawa terbahak-bahak. Rupanya dia sudah tahu tentang Builder, termasuk keterbatasan mereka yang tak bisa membawa World Killer ke universe yang berbeda. Black Swan mengungkapkan bahwa Builder tidak perlu dianggap sebagai pihak yang penting dalam Game of Worlds. Ras Builder hanya ada dalam kurang dari 5.000 universe. Selain itu, tindakan penghancuran mereka terbatas di universe masing-masing saja. Black Swan membeberkan ada berbagai pihak yang lebih mengerikan dibanding Builder dan belum dihadapi Illuminati. Di antaranya adalah Mapmakers, yaitu para majikan Sidra Meris. Ditambah lagi, ada pula Black Priest serta Sinu Sarum alias Ivory Kings. Menurut Black Swan, Illuminati tidak ada apa-apanya dibandingkan pihak-pihak tersebut. Black Swan mengatakan pada akhirnya dunia akan musnah. Pada akhirnya segalanya akan mati. Pada hari lainnya, Illuminati berkumpul lagi bersama Black Swan di Necropolis. Kali ini Black Swan meminta Illuminati membuat suatu alat bernama The Mirror demi memperkuat posisi mereka dalam Game of Worlds. Black Swan memang mengungkapkan bahwa pihak-pihak lainnya dalam Game of Worlds sudah punya alat semacam itu. Namun teknologi dari universe asal Black Swan berbeda dengan universe utama. Jadi Illuminati sempat agak bingung memahami maksud Black Swan. Kepada Illuminati, Black Swan memang bilang mereka harus menciptakan sebuah kotak yang berfungsi untuk melihat. Kotak ini diberi tenaga oleh persepsi serta kebutuhan.
Untungnya, orang-orang jenius dalam Illuminati mampu menyesuaikan pemahaman dengan kata-kata Black Swan. Ternyata, Black Swan meminta mereka membuat alat yang bisa melihat peristiwa incursion di berbagai universe lainnya. Begitu menyadari ini, Reed Richards mengaku sebenarnya pernah membuat benda semacam itu. Dulu Reed memang merancang alat yang dia namai The Bridge. Alat ini bisa digunakan untuk mengamati ataupun mengakses universe lain. Walaupun memang Reed tentu tidak pernah mengaturnya untuk mencari kejadian incursion. Selanjutnya, Reed dengan dibantu Tony Stark, T'Challa, dan Beast membuat Bridge. Mereka juga melakukan modifikasi pada alat itu. Berkat modifikasi ini, Bridge bisa dipakai untuk memeriksa multiverse dan mencari kejadian incursion. Setelah Bridge selesai dibuat, Illuminati bersama Black Swan melakukan pengamatan mempergunakan alat tersebut. Mereka menemukan adanya incursion di Universe 23099. Di universe ini, Illuminati juga berkumpul membicarakan incursion. Anggota Illuminati yang ini antara lain Reed Richards, Iron Man, Shuri, beserta T'Challa yang sama-sama memakai nama Black Panther, Profesor X, Captain Marvel, Magneto, dan Black Bolt. Mereka berangkat menuju titik incursion yaitu Manhattan. Mereka juga merasa khawatir keadaan ini akan menjadi semakin rumit akibat urusan Inhuman. Di universe ini, Maximus menjadi raja bangsa Inhuman, sedangkan Black Bolt telah diusir dari kerajaan Inhuman. Maximus memutuskan menyebarkan kabut Terrigen, yaitu zat yang membuat para Inhuman memperoleh kekuatan super. Akibatnya, di seluruh dunia, orang-orang yang memiliki gen Inhuman terkena kabut dan mengalami perubahan. Mereka ditutupi kepompong dan muncul keluar dengan memiliki kekuatan. Setibanya di Manhattan, Illuminati melihat bumi yang lain di langit. Dari bumi itu, berdatangan kelompok Black Priest. Illuminati sendiri tidak tahu menahu Black Priest itu makhluk macam apa. Ternyata, Black Priest melakukan pembantaian tidak lama setelah datang ke Manhattan. Mereka mengucapkan sesuatu dan menembakkan energi yang menewaskan para warga serta para Inhuman yang baru keluar dari kepompong. Illuminati tentu tidak tinggal diam menyaksikan pembantaian ini. Captain Marvel mengerahkan energi kosmik untuk menyerang salah satu Black Priest. Sayangnya, serangan ini tidak ampuh. Black Priest tersebut memang sempat hancur, namun bisa dengan cepat memulihkan diri lagi sambil mengucapkan sesuatu. Cerita incursion akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.